Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan membuat video tutorial cara melakukan instalasi driver printer Epson L3110 ini, teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan penginstalan drivernya untuk menghubungkan antara printer ini dan laptop atau printer ini dengan komputer, teman-teman ya. Jadi di sini caranya itu yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini sudah ada ini, teman-teman. Di sini sudah ada kabel yang kita dapatkan pada saat membeli printer ini ya. Jadi kabel USB. Kabel ini fungsinya untuk menghubungkan antara printer dan komputer atau laptop ya. Dan ini fungsinya hanya untuk menghubungkan. Jadi dibutuhkan yang namanya driver. Jadi driver ini untuk mensinkronkan antara printer dan komputer atau laptop, teman-teman ya. Jadi di sini jadi drivernya itu berbentuk seperti ini. Ini yang akan kita install, teman-teman ya. Jadi driver itu adalah program atau software yang kita gunakan untuk mensinkronkan antara laptop dan komputer, laptop dan printer ini, teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada driver atau software L3110 ya. Nah, dan di sini masalahnya biasanya tidak selamanya kita mempunyai pemutar CD, teman-teman. Jadi untuk menginstal dengan menggunakan CD ini, teman-teman harus mempunyai CD-ROM ya, untuk memutar CD-nya ini. Dan kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai pemutar CD, teman-teman bisa menggunakan atau mengkoneksikan komputer atau laptop teman-teman itu di internet. Kemudian kita lakukan yang namanya download drivernya ini di situs resmi dari Epson ya. Jadi Epson sendiri sudah menyediakan driver software ya printer Epson L3110 ini, teman-teman. Jadi yang cara saya lakukan di sini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan CD ini dan dengan mendownload drivernya ya. Oke, jadi pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah ini, mencolok ya. Jadi di sini saya colok terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, untuk video sebelumnya, apabila teman-teman ingin melihat video unboxing dari printer ini dan cara melakukan pengisian tinta pada printer ini, teman-teman bisa mengklik link yang ada di halaman deskripsi video ini. Jadi di situ saya sudah menyediakan linknya, dan teman-teman juga bisa mengklik link yang ada di pojok kanan video ini. Oke, jadi di sini saya akan mencolokkan kabel USB-nya ini. Nah, setelah tercolok seperti ini, jadi posisinya itu di sini, teman-teman. Nah, kemudian di sini kabel USB-nya ini. Kemudian kabel USB-nya ini saya colokkan di sini, teman-teman ya, di laptop ini. Nah, setelah tercolok seperti ini ya. Jadi di sini komputer ini akan mendeteksi device driver baru ya. Nah, dan di sini teman-teman bisa melihat device driver software not successful. Jadi di sini kita memerlukan CD driver seperti ini untuk melakukan instalasi drivernya untuk mensinkronkan antara laptop dan printer ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di sini start, kemudian kita ke device and printer. Nah, jadi di sini untuk drivernya sendiri belum ada, teman-teman. Jadi drivernya itu masih berbentuk seperti ini, belum berbentuk printer seperti ini, teman-teman. Oke, jadi di sini caranya yang pertama yang akan saya lakukan dengan melakukan instalasi, karena tidak semuanya mempunyai CD driver seperti ini atau mempunyai pemutar CD, sehingga di sini saya menggunakan cara mendownload drivernya, teman-teman. Jadi di sini saya masuk di browser internet. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengguna Windows 10 dan Windows 8, sebenarnya printer ini sudah terdeteksi secara otomatis ya. Hanya saja pada saat kita melakukan pencetakan pada printer ini dan kita melakukan setting pada
speknya atau kertasnya, itu kertasnya hanya sebagian yang muncul teman-teman, jadi tidak lengkap ya. Jadi itu kekurangan dari Windows 10 dan Windows 8 bawaan otomatis ya. Jadi ukuran kertasnya itu tidak lengkap. Nah, di sini setelah saya masuk di browser internet, jadi di sini kalau misalnya teman-teman ingin melakukan instalasi driver printer ini dengan cara mendownload ya. Jadi teman-teman harus terkoneksi terlebih dahulu di internet. Oke, kemudian di sini saya masuk di situs resmi dari Epson ya. Jadi di sini saya download driver atau mengetik di URL-nya. Jadi di alamatnya ini kita ketik download driver Epson L3110. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan dibawa ke situs resmi dari printer Epson ini. Jadi di sini ada banyak sekali link dan situs-situs yang bisa kita akses ya. Kita bisa download drivernya ya. Jadi di sini saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan yang epson.co.id karena .co.id ini adalah Epson dari Indonesia ya. Jadi di sini saya memilih ini epson.co.id. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di situsnya ya. Situs dari printer Epson ini, dan di sini sudah ada jenis printer yang akan kita download teman-teman, drivernya. Jadi di sini di operation systemnya sesuaikan dengan sistem teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengguna Windows 10, maka pilih di sini Windows 10. Apabila teman-teman pengguna Windows 8, pilih Windows 8, dan sesuaikan juga dengan tipe sistemnya. Jadi untuk mengecek tipe sistemnya, teman-teman harus ini teman-teman. Jadi caranya itu kita klik start, kemudian di sini ada komputer, ini kita klik kanan, properties. Nah, di sini akan terlihat sistem tipenya. Jadi tipe sistemnya ini 32 bit. Jadi di sini saya menggunakan sistem Windows 7 dengan tipe sistem 32 bit ya. Jadi ini. Nah, dan apabila teman-teman mengakses situs resmi ya dari printer Epson ini, teman-teman bisa ini secara otomatis terdeteksi. Jadi di sini ada tandanya detected ya. Jadi Windows 7 32 bit detected. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi di sini pilih yang detected seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian di sini ada beberapa, sini ada other software dan ada drivers. Jadi di sini kita memilih driver teman-teman. Nah, setelah kita memilih driver, karena di sini kita menggunakan printer yang mana printer ini ada scan-nya dan juga jadi di sini kita mendownload scan-nya dan mendownload printer driver for Windows 32 bitnya ini ya. Jadi di sini saya akan mendownload scan-nya terlebih dahulu. Nah, jadi besarannya itu file size-nya itu 26 MB ya. Ini kita accept, kita setujui. Nah, jadi di sini sudah mendownload teman-teman. Kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan ini CD ini. Kalau misalnya CD ini teman-teman tidak perlu lagi mendownload, teman-teman hanya memasukkan CD ini di CD-ROM teman-teman, di pemutar CD teman-teman ya, dan melakukan instalasi. Nah, sebentar saya akan menggunakan cara ini juga ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan instalasi driver dengan mendownload ya. Kemudian langkah kedua dengan menggunakan CD ini teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat ya, untuk scan drivernya ini sudah berhasil di-download. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan download pada printer drivernya ya. Jadi sini saya download lagi printer drivernya. Nah, besarnya filenya di sini 27 MB. Ini kita setujui. Kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai teman-teman. Baru kita melakukan instalasi. Oke teman-teman, jadi untuk driver printernya sendiri sudah kita download ya. Jadi di sini kita sudah siap untuk melakukan instalasi
driver printer ini. Oke, jadi di sini saya mengklik show folder. Oke, jadi di sini saya ini dulu teman-teman, saya pisahkan dulu. Cut, saya simpan di drive yang lainnya. Jadi di sini driver L3110. Ya, jadi di sini saya buatkan folder ya. Kemudian di sini saya paste di sini teman-teman. Oke, jadi di sini sudah kita download dua driver. Yang pertama driver scan printer ini dan driver printer ini teman-teman. Jadi pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan untuk melakukan instalasi, printernya ini sudah terhubung ke listrik ya, sudah hidup ya. Jadi di sini printernya sudah hidup. Kemudian yang kedua, USB-nya ini sudah tercolok ke komputer atau laptop teman-teman ya. Nah, dan di sini sudah tercolok teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah ini. Jadi di sini yang pertama yang kita install adalah driver printernya teman-teman. Jadi di sini saya klik ini 2 kali. Kemudian di sini saya klik yes. Kemudian di sini saya klik OK. Di sini karena saya memilih Indonesia teman-teman, klik OK. Kemudian di sini kita setujui, kemudian OK. Kita tunggu, sekarang driver printer akan diinstal ya. Jadi kita tunggu sampai proses instalasinya ini selesai teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman bisa melihat konfigurasi selesai. Jadi proses penginstalan driver printer ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya di sini kita melakukan penginstalan pada Epson scan-nya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita run di sini. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Kemudian di sini kita klik yes. Kita berikutnya, kemudian kita checklist dan berikutnya lagi. Proses penginstalan selesai. Telah berjalan teman-teman. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, di sini saya keluar dari driver situs Epson ini ya. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Saya klik OK ya. Oke, jadi di sini proses penginstalannya sudah selesai. Nah, dan langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan pengetesan pada printer ini. Ya, jadi di sini saya memasukkan kertasnya. Nah, di sini saya akan masuk di ini, saya cancel teman-teman. Di sini saya akan masuk di Start, kemudian Device and Printer. Di sini saya akan melihat kalau tadi printernya ini belum ada gambarnya ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi di sini, dan di sini sudah ada printer Epson L3110 ini. Oke, kemudian ini sudah terchecklist seperti ini teman-teman. Oke, itu artinya bahwa printer ini sudah berhasil kita install ya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman masuk di Microsoft Word seperti ini, kemudian kita klik Ctrl P ya, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini Epson L3110 ini sudah ready ya. Jadi di sini saya akan melakukan pengetesan pada printer ini, Device and Printer. Jadi di sini saya klik Start, kemudian Device and Printer, kemudian saya masuk di sini, kemudian Epson L310, saya klik kanan, kemudian Properties, kemudian di sini saya klik Print Test Pack ya. Oke. Jadi prosesnya ini sudah berjalan teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, inilah hasil cetakan dari printer Epson L3110 ini. Oke. Nah, dan untuk cara penginstalan driver dengan menggunakan CD. Jadi di sini saya akan melakukan langkah kedua, melakukan penginstalan dengan driver CD ini teman-teman ya. Jadi di sini saya keluar terlebih dahulu, kemudian di sini saya masuk di control panel.
Jadi di sini saya akan menghapus device-nya dulu karena kita tidak bisa lagi menginstal drivernya ini karena sudah terinstall ya. Jadi di sini saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Oke, jadi scan-nya di sini saya dalam proses penghapusan, teman-teman. Oke, selesai. Kemudian di sini saya akan menghapus driver dari ini. Penghapusan instalasi printer Epson L3110. Ini juga saya akan hapus, uninstall ya. Oke, saya pilih ini, kemudian klik OK. Yes ya. Nah, jadi di sini karena laptop saya ini tidak mempunyai CD-ROM ya, CD-ROM. Jadi di sini saya menggunakan CD-ROM eksternal, dan kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop yang sudah ada dilengkapi dengan optical drive atau CD-ROM, teman-teman bisa langsung memasukkan kasetnya ini ya, CD-nya ini. Oke, jadi di sini saya akan ini. Oke, di sini saya klik OK, teman-teman. Penghapusan instalasi selesai ya. Jadi di sini driver dari printer ini sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang saya akan melakukan cara kedua, melakukan instalasi dengan CD ya. Nah, di sini saya tancapkan, teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada ini CD-ROM-nya, kasetnya ini atau CD drivernya ini saya masukkan di CD-ROM sini. Oke. Kemudian kita tunggu sampai ini, teman-teman ya. Sampai nanti secara otomatis akan ada di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dan untuk tipsnya teman-teman ya, untuk koneksi internetnya ini kita diskonekkan saja ya. Kita tidak perlu connect di internet ya untuk melakukan instalasi dengan CD ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini kita memilih run install Navi. Jadi begitu teman-teman memasukkan CD-nya, maka akan muncul seperti ini. Ini kita klik. Jadi secara otomatis driver printernya ini akan terinstall. Jadi di sini saya memilih run install Navi, teman-teman, .exe. Kemudian di sini saya klik yes. Oke, kita tunggu proses penginstalannya ini sampai selesai. Nah, di sini akan ada seperti ini, teman-teman. Di sini kita klik setujui, checklist, kemudian kita berikutnya. Nah, kemudian di sini kita berikutnya install versi terkini disarankan ya. Ini di sini saya lepas centangnya ini ya, agar nanti tidak terupdate ya. Kemudian saya klik berikutnya. Menyiapkan penginstalan. Jadi proses penginstalannya ini sedang berjalan. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini akan ada gambar seperti ini. Nah, kita diperintahkan untuk membuka lakbang yang tadinya menempel ya. Kita sudah membukanya. Kemudian di sini kita berikutnya klik lewati, teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, di sini kita diperintahkan untuk menyambungkan printernya. Ini kita sudah sambungkan, jadi sini kita klik checklist, kemudian kita ke berikutnya. Selesai, teman-teman ya. Jadi proses penginstalannya ini selesai. Device and printer lagi, kita masuk di device and printer. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi di sini sebenarnya belum dideteksi seperti ini, teman-teman ya. Tapi karena keterangannya sudah ada selesai, jadi ini teman-teman ya, kalau misalnya seperti ini kita buka ya USB-nya, kabel USB-nya, kemudian kita tancapkan kembali seperti ini. Oke, jadi nanti secara otomatis dia akan mendeteksi, teman-teman. Oke, jadi di sini proses instalasinya sedang berjalan ya. Instalasi device driver software sedang dideteksi ya.
Oke, di sini sudah terdeteksi, sudah ada device printernya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini juga sudah ada Epson Scan 2-nya. Kita klik ini. Nah, USB Epson L3110. Kita refresh ya. Kita pilih ini. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan scan, kemudian kita klik OK. Jadi di sini saya akan memasukkan ini, teman-teman ya. Setelah itu kemudian di sini kita klik OK. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa melihat pera tinjau seperti ini ya. Nanti akan tampil yang ada di atas scan ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Ini sudah tampil ya, yang ada di atas ini ya. Jadi seperti itu teman-teman cara melakukan scan ya. Ini saya keluarkan saja ya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan test print lagi ya. Saya klik kanan depan, kemudian print properties device-nya ya, Epson L3110, print test pack lagi. Oke, kita tunggu sampai printernya ini selesai melakukan print. Oke teman-teman, jadi sekian video tutorial bagaimana cara melakukan scan pada printer ini dan melakukan instalasi driver, baik itu driver printernya dan driver scannya. Dan caranya kita menggunakan dua cara. Yang pertama kita download drivernya di situs resmi dari Epson dan kita melakukan instalasi dengan menggunakan CD driver Epson itu sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya membeli printer yang seperti ini, teman-teman akan mendapatkan driver CD printernya. Jadi sekian video tutorialnya, dan kalau misalnya teman-teman ingin melihat cara melakukan pengisian tinta, cara melakukan pengkoneksian printer ini, teman-teman bisa mengklik link di halaman deskripsi video ini, karena disitu saya sudah menyediakan linknya. Jadi teman-teman sekian video tutorialnya, dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.